Amin Allahumma amin begitu. Yang selanjutnya langsung saja lah, ini bagian saya ini mungkin bagian yang enak. Pemateri yang selanjutnya itu kan selalu mendapat asobah kan begitu. Asobah dalam waris itu ibaratnya sisa begitu ya. Alhamdulillah tinggal melengkapi saja begitu. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah mungkin saya akan interaktif kepada peserta ya. Jadi pernikahan anak, perspektif hukum keluarga Islam ini salah satunya yang ini saya sampaikan sesuai dengan program studi yang ada di STAI Al-Hikmah 2, yaitu program studi hukum keluarga Islam itu sendiri. Nah, sebelumnya barangkali kepada teman-teman yang mungkin belum paham apa itu hukum keluarga Islam, ya mari kita kenalan dulu. Sampai saya ngetik ini kenalan kui, nah gitu. Jadi ini ketika ngetik ini karena saya membayangkan ya pesertanya kan SLTA begitu, jadi saya harus merasa muda begitu. Meskipun tadi sudah disampaikan biodatanya ya jangan disebut lagi itu. Gitu. Nah, hukum keluarga Islam, kalau kita penggal dulu, apa arti hukum? Coba ada yang tahu arti hukum? Coba dari mas-masnya, ada yang mewakili arti hukum apa mas? Atau saya minta satu kata untuk menggambarkan hukum dulu, apa? Satu kata untuk menggambarkan hukum, apa mas? Apa? Ketertiban. Nah, yang perempuan? Peraturan. Ketentuan. Ya, jadi ini kita menambah wawasan dulu saja begitu. Jadi kita mengenal bahwa hukum keluarga Islam itu juga ada rangkaian kata-katanya begitu. Nah, jadi hukum itu kalau kita ingin memahami karena negara kita itu adalah negara hukum. Negara hukum, jadi hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan. Kata kuncinya yang pertama adalah peraturan-peraturan. Yang kedua yang bersifat memaksa. Yang ketiga adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dan hubungannya dengan masyarakat. Terus kemudian yang keempat unsurnya adalah untuk memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, dan peraturan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang. Nah, itu kita kenalan dulu apa itu hukum ya. Jadi agar kita nanti ketika ditanya, oh kita negara hukum, apa itu hukum? Ya kan meneng kabeh. Nah, itu jadi biar nanti tidak krik-krik begitu lah. Karena Pak Santri ini kan juga sebagai pelopor yang akan membentengi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terus kemudian sekarang masuk kepada pengertian keluarga begitu. Nah, kalian berkeluarga, punya keluarga kan ya? Punya. Nah, kalian tahu apa itu keluarga? Pak, keluarga itu ya bapak, anak, karo simbok wis gitu. Bukan ya, bukan. Keluarga itu adalah menurut Dinkes atau dalam Dinas Kesehatannya atau dalam Departemen Kesehatannya itu mengatakan bahwa keluarga itu adalah unsur terkecil dari masyarakat. Itu yang pertama. Unsur terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga beserta anggotanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan bermaksud berkumpul. Nah, berkumpul dan di dalam satu atap serta memiliki tujuan begitu. Nah, ini adalah keluarga. Jadi ini berbicara masalah teorinya begitu. Nah, jadi keluarga memang adalah unsur terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu keluarga itu posisinya sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila keluarga itu sehat, insya Allah masyarakatnya juga sehat.
Tapi sebaliknya apabila keluarga, kalau bahasa sekarang atau bahasa kalian mungkin keluarga toksik, keren kan, keluarga toksik itu ya keluarga yang rusuh gitulah bahasanya. Nah itu juga nanti akan mempengaruhi kepada masyarakatnya juga begitu. Nah, dan itu ada penilaian ada keterkaitan dalam semuanya, dan nanti juga akan berkaitan untuk membentengi pencegahan terjadinya pernikahan dini juga. Nah, sekarang kita masuk pada hukum keluarga Islamnya. Nah, sudah mendapatkan fotokopi semuanya, begitu. Nah, jadi yang pertama ada pengertian dari Abdul Wahab Khalaf. Jadi hukum keluarga atau kalau dalam istilah pemikiran Islamnya itu namanya al-ahwal al-syakhsiyah, begitu. Jadi yaitu hukum yang mengatur hubungan antar keluarga, begitu, dimulai dari permulaan atau pembentukannya sampai kepada perpisahan, begitu, atau salah satunya yang meninggal dunia, begitu. Terus kemudian ada juga pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili juga hampir sama, yaitu hukum keluarga yang mengatur tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimana secara konklusi atau kesimpulannya, jadi hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota. Ya, jadi antar anggota itu ya berarti semua anggota keluarga. Jadi tidak hanya mengatur hubungannya bapak sama ibu saja, bukan, tapi juga anak juga termasuk di dalam anggota keluarga, yang itu juga masuk kepada hukum keluarga Islam. Lah, justru hubungan yang mengatur tentang anak itu yang lebih penting sebenarnya, begitu. Karena kalau anak itu tidak diperhatikan, ya otomatis nanti generasi yang anak tersebut juga nanti bisa tidak baik kan, begitu, kalau tidak diperhatikan. Nah, terus kemudian ruang lingkup hukum keluarga itu apa sih? Jadi ruang lingkupnya itu menangani atau yang di dalamnya terkait dengan pernikahan dan perceraian. Itu salah satunya. Yang kedua tentang wasiat dan juga waris. Dan juga yang selanjutnya ada tentang wakaf, dan pastinya juga terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukumnya, begitu. Nah, misalnya, jadi kalau di dalam buku Profesor Amir Syarifuddin itu untuk menjelaskan bagaimana pernikahan dan perceraian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kita harus mengetahui ada persiapan perkawinan. Nah, persiapan perkawinan itu biasanya ada yang namanya khitbah atau peminangan atau lamaran, dan juga ada yang namanya konsep kafaah, yaitu kesepadanan. Itu juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam yang memang rujukannya adalah kitab-kitab madzhabul arba', tapi khususnya dalam madzhab Syafi'i, gitu. Nah, terus kemudian setelah persiapan itu nanti ada yang namanya perkawinannya, dimulai dari syarat rukun seperti yang tadi sudah disampaikan dan kalian juga mendapatkannya di pesantren, ya kan. Terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan juga, termasuk misalnya perkawinan beda agama, poligami, terus kemudian pernikahan siri, begitu. Dan itu memang diatur di dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam. Nah, di dalam ruang lingkup perkawinan sendiri kemudian ada yang namanya percekcokan, begitulah, ini yang mengarah kepada perceraian. Jadi pasca perceraian namanya, artinya untuk antisipasi perceraian itu ada yang namanya nusus. Kalian udah ada yang kenal nusus ya? Nusus di dalam fikih. Ada juga yang namanya syikok, tahu ya? Syikok, jadi percekcokan, begitu. Nah, jadi kedua ini adalah yang bisa menggonjang-ganjingkan perkawinan, dan yang akhirnya adalah perceraian itu sendiri. Nah, dan perceraian ini juga ada akibat hukum, yaitu misalnya tentang rujuk, begitu. Terus kemudian iddah, dan ini tema-tema yang sangat penting, begitu. Iddah, rujuk, terus kemudian hadonah. Hadonah itu adalah hak asuh anak, begitu ya.
Nah, ini juga kalian harus mengetahui itu. Jadi ini sharing tentang hukum keluarga Islam terlebih dahulu. Setelah kita mengenal ruang lingkup dari hukum keluarga Islam, kemudian ada informasi yaitu bahwa jumlah ayat Al-Quran yang membahas sekaligus mengatur tentang keluarga kurang lebih ada 70 ayat, begitu. Terus kemudian kita masuk pada perkawinan anak sendiri, ya mungkin ini agak sama dengan pemateri yang pertama ya. Jadi perkawinan anak saya mengambil dari aturan yang sebelumnya terlebih dahulu, nanti juga akan saya arahkan ke aturan yang terbarunya, begitu. Nah, kalau yang tadi sudah yang disampaikan pemateri pertama atau dari Pak Sobri, nah itu kan sudah yang intinya pernikahan usia anak itu adalah pernikahan yang terjadi di bawah 19 tahun, begitu. Jadi pernikahan yang saya tunjukkan di dalam slide PowerPoint saya ini adalah gambaran sebelumnya, bahwa memang secara pemikiran itu daur kehidupan manusia beserta hal-hal yang berkaitan dengan manusia baik dari sisi fisik maupun psikis atau mental bahkan sosialnya itu selalu berkembang. Itu intinya kita harus mengenal itu dulu agar kita mengerti kenapa bisa ada peralihan peraturan, begitu ya. Jadi agar kita mengetahui bersama dulu. Karena seperti halnya Imam Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwa hukum Islam itu harus selalu sholihun fi kulli zaman wa makan, atau selalu sesuai dengan ketentuan zaman dan tempatnya. Karena apa? Karena perjalanan manusia itu selalu dinamis, terus berkembang, begitu. Dari segi fisik orang zaman dulu dengan sekarang tetap ada bedanya, mungkin dari segi makanannya. Terus dari segi pergaulan juga yang tadi sudah disampaikan juga ada perubahan-perubahan, begitu. Nah, orang zaman dulu kan misalnya kalau dari segi makanan kan makanannya alami, begitu ya. Singkong, terus kemudian apalagi angkrik, kalau bahasa Jawa itu apa Indonesianya saya nggak tahu. Terus kemudian ubi, begitu ya. Terus kemudian apalagi pisang dan lain sebagainya, yang sayur-sayuran juga banyak melimpah. Nah, sekarang itu kan banyak makanan-makanan yang istilahnya itu fast food, begitu ya, makanan cepat saji, yang itu sebenarnya juga ada yang mengatakan kurang baik untuk kesehatan. Nah, ini juga mempengaruhi dalam hal yang lain-lainnya, misalnya dari segi cara berpikirnya, proteinnya, kandungannya dan lain sebagainya. Itu nanti yang di sesi selanjutnya mungkin bisa dibahas. Terus kemudian dari segi pergaulan juga sama. Orang zaman dulu itu seperti yang tadi disampaikan di awal dari Ketua Stay Al-Hikmah 2 ini, bahwa zaman dulu itu tingkat masyarakat merasa malu itu sangat tinggi sekali, begitu. Nah, sekarang itu yang semacam kayak prank-prankan gitu kan, nggak ada, pokoknya biasa kan, begitu. Istilah prank-prankan yang nggak ada unsur mau malu atau gimana, ya ngeprank aja. Tahu ya istilah prank ya kalian ya. Nah itu, jadi itu juga pengaruh sebenarnya, begitu. Nah ini yang bahaya ini yang mas-masnya ini kalau ngeprank-ngeprankan gitu kan, ya misalnya ketemu cewek, saya sedang sama-sama loh, tapi bohong gitu. Nah, padahal ceweknya itu nanggepnya beneran loh ya. Nah ini kan yang aduh begitu. Sudahlah kira-kira begitu ya. Nah ini juga pengaruh begitu. Jadi memang perkembangan zaman manusia itu juga terpengaruh sekali, begitu. Yang perempuan juga sama, begitu. Yang perempuan juga masih main kode-kodean terus, begitu ya. Nah itu juga kode-kodenya lebih sulit daripada kode berangkas di bank, begitu ya. Apalagi password emailnya sendiri pun lebih sulit daripada itu, begitulah. Itu juga jadi saling menerka. Wah, perempuan kan suka diterka gitu kan. Gitu. Ya mudah lah ya, saya juga tahu lah gitu. Terus kemudian perkawinan anak ini juga harus kita pahami yang bagaimana perkawinan anak ini di samping tidak sesuai dengan aturan undang-undang, pastinya juga
belum matang atau belum memiliki kematangan secara fisik, begitu. Terus kemudian matang secara fisiologis, terus kemudian matang secara psikologis, terus kemudian dalam hal mempertanggungjawabkan pernikahan saja juga tidak mampu, ya tadi sudah disampaikan begitu. Itu perkawinan anak itu gambarannya dari definisi atau pengertian saja sudah seperti itu begitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya langsung kepada regulasi. Regulasi ini adalah peraturannya. Yang tadi sudah disampaikan bahwa peraturan yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jadi tidak lagi yang dulu itu yang laki-laki itu adalah batas minimal umurnya 19 tahun, yang perempuan 16 tahun, tapi sekarang baik laki-laki maupun perempuan batas minimal umurnya adalah 19 tahun begitu. Nah, jadi ini juga mengalami perkembangan. Nah, mungkin saya akan sedikit menggambarkan secara teori dari amandemennya atau perubahannya. Lah ini ditengarai atau latar belakangnya adalah yang memang itu banyak kasus-kasus di Indonesia khususnya itu adalah kasus perkawinan anak itu semakin tinggi begitu. Faktornya kan tadi sudah banyak disampaikan lah. Karena ini ada data faktanya. Nah, kita bisa simak bareng-bareng. Indonesia itu di dalam peringkat dunia kasus perkawinan anak menurut UNICEF itu pada tahun 2018 peringkat ke-7 Indonesia. Ya gimana bukan peringkat ke-7, secara populasi saja kita kan sudah menyentuh angka 290 juta jiwa gitu, manusia begitu. Dan yang fakta yang lebih lebih mendetail lagi di wilayah ASEAN. Tahu kalian ASEAN tahu ya? ASEAN. Coba sebutkan, ada yang tahu kepanjangannya? Nah, sih ini kalau dari segi makrosnya ini cuman belakangnya ini. Shen begitu. Ya itu. Jadi di wilayah ASEAN Indonesia itu jadi peringkat kedua, menduduki peringkat kedua kasus perkawinan anak. Ya, ini bayangkan dengan angka 27,6% atau sekitar 23 juta. Begitu. Kita bisa bayangkan berapa banyak itu yang secara hak keremajaannya itu dirampas, ya kan? Kalian yang masih alhamdulillah yang di sini sedang mengenyam pendidikan agama dan formalnya ini harus bersyukur banget begitu. Tapi tidak cukup bersyukur, bersyukurnya nanti juga kalian setelah ini bolehlah untuk sosialisasi kepada teman-temannya, baik di rumah maupun yang belum mendapatkan materinya. Itu namanya santri sebagai agen of change atau agen perubahan, seperti itu ya. Terus kemudian faktor penyebab tadi sudah disampaikan panjang lebar, memang ada pemahaman masalah tingkat pendidikan itu berpengaruh begitu ya. Jadi mungkin saya akan gambarkan teorinya, misalnya Imam Ibnu Miskawayh begitu. Jadi teori Imam Ibnu Miskawayh dalam filsafat Islam ya, kalian yang penting mendengarkan dulu saja. Kalau syukur-syukur nanti tertarik ya masuk di STAI A begitu. Nanti kita akan berbincang tentang ilmu keislaman yang lebih mendetail. Nah, secara teori filsafat Islamnya saja itu seseorang akan mencapai derajat akhlakul karimah itu harus melewati 3 tahap. Yang pertama harus menjadi muhibbin dalam ta'allum itu. Jadi harus mencintai ilmu pengetahuan, itu kuncinya yang pertama. Yang kedua, segala tindak tanduknya itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang didapatnya. Yang ketiga adalah nanti secara refleksinya, misalnya tanpa pikir panjang, semua tingkah lakunya itu sudah berlandaskan pengetahuannya itu yang tanpa berpikir kembali begitu. Nah, jadi itu refleksi dalam hal Islam itu sudah digambarkan seperti itu. Nah, sehingga kita sendiri jangan sampai sebagai seorang santri dalam kita bertindak tanduk tidak ada landasannya, nyuwun sewu ya. Ini jangan sampai. Karena
kurikulum pesantren itu luar biasa. Makanya ini saya mengingatkan kepada kalian bahwa pendidikan yang menurut para pakar pendidikan Indonesia dulu seperti Ki Hajar Dewantoro, terus kemudian salah satunya almarhum Profesor Sunyoto atau Dr. Sunyoto, pemimpin les bumi NU, itu mengatakan pendidikan yang pas atau yang cocok untuk bangsa Indonesia sebenarnya adalah pendidikan pesantren. Begitu. Ya, karena di pesantren itu adalah jenjangnya jelas begitu. Mau usianya 40 tahun, mau usianya 30 tahun atau mau usianya baru 5 tahun, yang ngajinya mulai dari yang paling dasar, enggak boleh melompat, kan begitu. Nah, itu jadi karena ilmu keislaman di pesantren itu sudah sistematis, sudah tertata begitu. Maka dulu saya ngaji pun juga di pesantren itu ada kaidahnya. Santri kalau ngaji harus sesuai tingkatan begitu. Jadi jangan ngeloncat-ngeloncat begitu saja. Jadi di pondok-pondok besar termasuk mungkin juga di Al-Hikmah 2 ini yang umurnya sudah tua sekalipun masih ngaji jurumiyah, ya mungkin masih ada kan begitu, atau bahkan banyak yang masih ada seperti itu. Karena apa? Ini bisa membentuk level daripada cara berpikirnya, kan begitu. Nah, ini ada kaitannya, korelasi atau keterkaitan tingkat pendidikan itu bisa menjadi faktor penyebab pernikahan dini juga begitu. Tadi juga sudah disampaikan. Terus kemudian faktor kemiskinan, saya mungkin menambahi yang lebih darurat sebenarnya. Faktor kemiskinan juga bisa itu. Karena apa? Bisa jadi orang tuanya itu memiliki hutang atau terbelit hutang. Terus kemudian anaknya itu adalah sebagai, atau si perempuan, anak perempuannya itu dianggap sebagai penyelamat misalnya. Nah, itu kan luar biasa, ada pengaruh seperti itu. Ini banyak terjadi juga begitu, seolah-olah perempuan ini dalam hal posisi di sini bukan lagi dilihat dari segi kemanusiaannya, tapi dilihat dari segi asetnya. Lah kan ini sudah tidak sejalan dengan Islam kalau kita bicara masalah ilmu dalam hukum keluarga Islamnya. Begitu. Karena salah kaprahnya itu kalau ada yang sampai mengatakan bahwa anak itu aset negara atau aset harta begitu, itu salah kaprah gitu. Jadi memang itu adalah hal-hal yang kita sebagai santri atau agen of change tadi atau agen pembaharuan, kita harus merubah cara pandang masyarakatnya lah, ini yang penting. Terus kemudian dari kritik sosial juga sama ini. Biasa ini kalau yang lebih kena itu yang perempuan biasanya. Sudah umur 19 tahun, masih single, belum nikah, itu pasti jadi bahan bulian satu kampung itu, satu RT kan pasti ada begitu. Itu apalagi kalau secara geografisnya itu di pegunungan, wah ini sudah jelas begitu. Karena di pegunungan itu ya di samping faktor dinginnya tadi, jadi di samping faktor dinginnya juga dari faktor-faktor yang lainnya, ya bully-buliannya tadi. Lah ini kan juga ada kaitannya dengan remaja no bullying, nanti juga akan dijelaskan begitulah. Ini kan saling keterkaitan begitu. Jadi kritik sosial ini masih tinggi juga di masyarakat begitu. Jadi ada istilah perawan tua dan sebagainya, padahal umurnya masih 20, tapi sudah mendapatkan predikat perawan tua, itu masih ada di masyarakat sekarang ini begitu. Nah, ini juga kritik sosial salah satunya. Atau kritik sosialnya misalnya dalam hal tidak memiliki ekonomi yang mapan. Wah, ini pasti ada saja yang teman-temannya yang julid sebenarnya ingin mencari teman biar dia ada temannya yang sama-sama menikah muda Misalnya kamu belum punya pekerjaan, udah nikah aja, nanti rezeki datang sendiri gitu. itu seolah-olah bicara seperti Tuhan, kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini juga kritik sosial, hal semacam itu harus kita hindari, harus kita fahamkan kembali kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada masalah budaya, tradisi, kepercayaan, termasuk paham keagamaan. Nah, ini adalah yang paling mendekati dengan para santri.
Termasuk dalam paham keagamaan ini adalah kita harus selalu mengupdate pemahaman fikih kita. Itu ya Mbak Mas atau yang mahasiswa juga begitu. Kita harus mengupdate paham keagamaan kita, fikih kita harus diupdate. Jadi pemahaman ketika misalnya selalu yang ada berdalil bahwa Rasulullah saja menikahi Sayyidah Aisyah itu masih umur belia begitulah. Ini adalah hal-hal yang akan menggiring kita kepada kejumudan berpikir atau kita akan diberhentikan untuk mengkaji Islam terus begitu. Jadi bahaya di sini. Maka tujuan kita di sini sebagai santri juga harus mengupdate paham keagamaannya. Betulkah memang kalau memang hadisnya mengatakan seperti itu, tapi tidak cukup hanya dengan literalnya saja atau secara harfiahnya saja. Kita harus tahu konteksnya, itu asbabul wurudnya seperti apa. Terus kemudian pemahaman ulama ketika ada perkawinan Rasulullah itu menikahi Sayyidah Aisyah seperti itu bagaimana konsepnya lah, itu juga harus diupdate. Nah, terus kemudian faktor orang tua. Faktor orang tua ini biasanya ada masalah janjian begitu sama orang tua, bapak sama ibunya. Bahkan nyun sewu, anak yang masih di dalam kandungan saja orang tuanya itu sudah bikin perjanjian besok anaknya dinikahkan usia berapa begitu. Nah, ini masih terjadi di masyarakat. Nah, kemudian dampak dan resiko juga sudah disampaikan, banyak sekali dampak dan resikonya. Nah, sekarang kita harus mengenal peran daripada keluarga, masyarakat, dan negara. Jelas tadi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tadi, negara sudah berijtihad, negara sudah mengupayakan mengatur mengenai pernikahan usia anak. Tapi masyarakatnya ini yang masih sering ngeyel, nah kan begitu. Masyarakatnya yang masih sering ngeyel begitulah. Perlu saya sampaikan dari segi hukum ya, ada yang namanya teori fiksi hukum. Ini harus kita mengenal bersama. Ada undang-undang ketika disahkan ada yang namanya teori fiksi hukum. Teori fiksi hukum itu mengatakan bahwa setiap undang-undang yang sudah diundangkan itu dianggap sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia. Tanpa terkecuali begitu. Jadi ada pemahaman seperti itu. Jadi tidak ada anggapan, lah kan saya nggak tahu undang-undangnya Pak, lah kan saya nggak tahu aturannya, yang penting katanya udah balik ya sudah, kan begitu. Nah itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Kita harus sadar betul, kita negara hukum, kita memiliki peraturan. Nah salah satu usaha juga seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sobri, ada upaya yang lebih tinggi lagi di dalam Indonesia kita ini. Salah satunya adalah upaya pendewasaan usia perkawinan atau PUP sebagai langkah solutif. Wah ini saya kata-kata ini murni ini mengadopsi kata-katanya siapa yang sedang viral itu ya, solutif gitu loh. Urip ki mbok sing solutif ngono kuwi lho. Nah itu. Nah, jadi ini adalah langkah solutifnya lah. Pendewasaan usia perkawinan ini adalah ikhtiarnya pemerintah ya Mbak Mas. Ini ikhtiarnya pemerintah melalui program keluarga berencana nasional yang dimana untuk meningkatkan pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia minimal saat perkawinan pertama itu yang perempuan adalah 20 tahun, yang laki-laki adalah 25 tahun. Kalau kita dipikir lagi, kita langkah-langkah ini adalah sejalan dengan nilai-nilai Islam juga sebenarnya, dan juga filsafat Jawa atau falsafah Jawa. Dalam kondisi pemahaman akil balik itu kan terkenalnya di dalam surat An-Nisa itu kan dengan kata kunci wabtalul yatama begitu. Jadi ibtalunya ini yang harus difahami. Ada level pengujian begitu, harus diuji. Ini sudah dewasa belum? Ini sudah bisa membedakan baik yang benar belum? Ini sudah bisa membedakan mana yang manfaat untuk kita atau belum? Begitulah. Ini diuji. Dalam tafsirnya Profesor Quraisyihab mengatakan seperti itu. Caranya agar kita bisa meningkatkan pendewasaan kita begitu.
Terus kemudian dalam falsafah Jawa juga sama. Misalnya dari segi hitung-hitungan umur. Nah, setelah 20 itu kan 21 namanya selikur ya tah? Itu kalau bahasa Jawa kan 21 itu selikur. Selikur itu dimaknai sebagai seneng-senenge lingguh ing kursi. Jadi sedang upaya untuk jati diri mencari kemuliaan melalui kerja, melalui pendidikan, melalui sosialnya begitu. Nah, itu selikur. Kemudian selawe. Nah, ini pasnya memang di selawe, falsafah Jawa ini. Selawe itu kepanjangan daripada lagi seneng-senenge lanang lan wedok. Gitu loh. Nyambung. Begitu ya. Ini falsafah Jawa saja sudah ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Selawe, seneng-senenge lanang lan wedok. Yang bukan dari Jawa ya harus paham gitu ya. Nah, ini jadi memang pasnya seperti itu. Ini juga sesuai sunnah Rasul kalau kita ingin benar-benar mengikutinya kan betul ya. Rasulullah kan berapa? 25 kan ya. Nah, itu jadi selawe anggaplah pas ini ijtihadnya pemerintah kita itu sudah sesuai nilai-nilai Islam. Jadi jangan ragu untuk mengikuti aturan-aturan pemerintah kita. Apalagi warga Nahdien itu dari sejarahnya tidak ada yang mengingkari kebijakan-kebijakan yang pemerintah selagi kebijakannya itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga untuk akhir saya akan menyampaikan bahwa pemahaman kita diupdate. Misalnya kalau masih ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu atau kebijakan-kebijakannya itu tidak atas dasar Islam kita, yaitu juga tidak benar begitu. Karena apa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu kalau dalam tafsir Al-Maraghi itu tidak bisa dipahami hanya segelintir orang saja, misalnya ahlul hali wal aqdi atau mujahid atau ulamanya saja, tidak. Tapi menurut Profesor Nadir Shah Hussein atau Gus Nadir itu mengatakan harus difahami ulil amri itu juga termasuk BKKBN-nya, Kementerian Agamanya, Dinas Kesehatannya, terus kemudian para penelitinya juga itu bisa masuk kepada lingkup ulil amri, sehingga pemahaman kita adalah bertambah, tidak hanya paham keagamaannya seperti fikih yang sudah lampau saja, tapi ada kesesuaian, ada perkembangan zamannya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin saya mengenalkan ini remaja-remaja yang sebagai aktivis yang mencegah isu-isu pernikahan dini. Nah, ini kalian bisa searching lebih jauh di Google atau lewat kajian-kajian di Kick&D, itu nanti akan mendapatkan gambarannya. Nah, kemudian saya berpesan untuk yang terakhir, igtanim syababaka qabla harumika. Artinya ada yang tahu? Igtanim syababaka qabla harumika. Jadi raihlah atau jadi maksimalkan masa mudamu sebelum masa tuamu, begitulah. Ini di dalam kitab Nasuhil Ibad, di dalam Babul Khumasi, Al-Maqalah, Al-Ihda Asyar, kalau nggak salah ini ada. Jadi itanim yang khomsan qabla khomsin itu. Kemudian kita harus tahu masa muda itu tidak akan kembali, gitu ya. Mungkin kalau Pak Sobri itu tadi jargonnya mungkin begini, meskipun usia saya sudah agak tua, tapi gairahnya selalu muda, ngoten nggih Pak Sobri. Wah, begitu harusnya gitu. Karena laitas syababa ya'udu yauman, begitu. Karang sawah Linggapura, anggar nyongana salah jaluk pangapura. Matur nuwun, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk pemateri kedua kita. Hadirin peserta seminar yang kami hormati, untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Ini tadi rencananya tanya jawabnya ada 2 termin, tapi karena ini nanti setelah tanya jawab ada sesi share berbagi, jadi sesi tanya jawab ini cukup 1 termin. Mungkin cukup 3 penanya saja ya, atau 4 ini, 3 penanya saja wis. Sebelum bertanya mungkin kami sampaikan aturan main ya. Aturan main ketika mau bertanya ya dalam sesi tanya jawab ini. Yang pertama,
Untuk peserta yang ingin bertanya, sebutkan nama ya, sebutkan nama, kemudian asal lembaga, dan sampaikan juga pertanyaan itu ditujukan kepada siapa, pemateri satu atau pemateri kedua ya. Kemudian selanjutnya kami harapkan to the point ya, to the point, langsung ke pertanyaan, tidak bertele-tele karena ini mengingat waktu kita terbatas ya. Kami persilahkan, monggo dari rekan-rekan baik putra atau putri untuk bertanya. Monggo silakan, yang ya dari Setaya dulu, silakan dari putra dulu. Bisa mungkin maju ke tempat yang sudah disediakan. Ya, silakan. Nah, itu ada.